Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ade Armando sebut relawan Ganjar dibiayai lembaga negara. Wah, kacau begitu ya. Kok bisa begitu kan dibiayai lembaga negara? Ada apa begitu kan? Padahal ya relawan Ganjar menurut saya pribadi seharusnya bukan bekerja untuk rakyat begitu kan ya. Kalau seperti itu caranya begitu kan, ini kan tidak murni untuk membangun rakyat di situ begitu. Uang rakyat dibuat untuk relawan seperti ini kan kacau begitu ya. Pasti ya Ade Armando tahu, karena Ade Armando sendiri ya sebagai relawan Ganjar membongkar begitu kan. Kecuali memang bukan orang relawan Ganjar lalu kemudian membongkar, itu saya tidak begitu percaya begitu kan. Ini kan Ade Armando sendiri di situ begitu kan. Ada apa begitu kan? Ya, ini kita tunggu saja selanjutnya begitu tanggapan dari ya Mas Jo, terus kemudian Dennis Regar, terus kemudian dari Eko Kuntadi dan sebagainya. Apakah benar relawan menerima dan dibiayai oleh negara? Siapa yang membiayai lembaga negara itu? Lembaga apa begitu kan? Ini akan harus jelas di situ begitu. Kecuali memang relawan-relawan Pak Ganjar yang sudah punya jabatan tinggi di situ, bisa saja itu begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal demokrasi akan ada kemunduran luar biasa kalau seperti ini begitu kan. Kacau begitu ya. Sudah jelas begitu kan. Katanya ya elektabilitasnya nomor satu, tapi ujung-ujungnya kok relawan Ganjar dibiayai seperti itu. Ini kacau begitu ya. Kita minta pertanggungjawaban kepada Ade Armando nanti bagaimana begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Berarti dia mengakui bahwa dia bukan relawan Ganjar dan menuduh relawan Ganjar dibiayai negara ya, katanya begitu ya. Ini saling banyak begitu ya ini. Dia makin ngaco katanya begitu ya. Katanya karena mungkin dibongkar habis-habisan oleh Ade Armando begitu kan. Netizennya kan seperti sekarang kan tidak tahu seperti apa begitu kan. Ya di media sosial relawan-relawannya yang tahu, para petinggi-petingginya begitu kan. Justru Ade Armando tahu bagaimana ini begitu ya. Ternyata bekas dosen pula ya, pikirnya picik juga ya. Aduh, kasihan ini PSI pasti tenggelam di 2024. Banyak kritikan-kritikan kepada Ade Armando. Dulu disanjung, sekarang kok dikritik begitu ketika membongkar ini begitu kan. Akibatnya ketika Ade Armando membongkar habis-habisan begitu relawan-relawan Ganjar, tahu-taunya begitu ya, relawan-relawan Ganjar kepanasan di situ begitu kan, tidak terima begitu kan ya. Ya seharusnya kita bongkar lembaga negara yang mana begitu kan ya. PSI tadinya punya peluang masuk parlemen, tapi sejak Bapak ini bergabung diterima, perlahan pasti peluang mundar, katanya begitu ya. Wah, sudah dikritik begitu kan, saling cakar-cakaran mereka sekarang begitu ya ketika dibongkar begitu. Ada saatnya Ade Armando itu kembali dan hijrah begitu ya untuk bersama masyarakat, karena dia adalah calon wakil rakyat kan, kira-kira seperti itu begitu kan ya. Ada yang mengatakan ya saking kepanasan mereka mengatakan bahwa jangan selalu berpikir bahwa Ade Armando yang membuat PSI jelek. Coba kita berpikir PSI membuat Ade Armando berubah pikiran, katanya begitu ya. Ya, karena pada akhirnya partai politik itu adalah mengayomi rakyat di situ begitu, sebagai mencetak kader dan calon pemimpin rakyat ya, seperti itu begitu kan. Wadahnya itu harus dibenahi juga kan, begitu logikanya begitu. Wow, tuduhan yang serius nih dari Pak Ade ya, tapi ya sudahlah, mungkin PSI sudah legowo untuk gagal kembali ke Senayan, katanya begitu. Bayang ya, sayang seribu sayang bahwa hal-hal seperti ini dibongkar oleh Ade Armando begitu kan. Siapa yang menerima itu begitu? Relawan-relawan Ganjar katanya begitu ya. Siapa relawan-relawan Ganjar? Kan banyak begitu kan ya. Tidak menuntut kemungkinan ya Ade Armando harus tahu siapa mereka begitu kan ya. Ya kalau berbicara tanpa data mungkin ya dianggap omong kosong begitu kan. Tapi ya saya sedikit percaya karena Ade Armando itu adalah bagian dari relawan Ganjar yang kemudian dibongkar di situ begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ade Armando sebut relawan Ganjar dibiayai lembaga negara. Wah, ini kacau begitu ya. Jakarta, politikus ya Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando terang-terangan membongkar sumber dana dan membiayai kegiatan ya kelompok loyalis Ganjar Pranowo. Kelompok loyalis pendukung calon presiden usung PDP Perjuangan ya, usungan PDP Perjuangan yang dimaksud Ade Armando adalah mereka yang mengelola saluran YouTube Yacht TV begitu kan. Itu sudah jelas di situ begitu. YouTube Yacht TV itu kan dikomandai oleh Mas Jo dan sebagainya, banyak yang kemudian berlabuh di situ semua begitu kan. Ya mungkin nanti Cokro TV dengan Yacht TV bisa saja saling cakar-cakaran mereka begitu kan ya.
Ade Armando kelompok dibiayai oleh salah satu lembaga negara sehingga semua operasional serta tunjangan karyawan disinyalir berasal dari uang rakyat. Wah, ini kacau begitu ya. Bayangkan uang rakyat dibuat seperti ini begitu kan. Di mana hati nurani mereka begitu kan? Pejabatnya siapa begitu kan? Coba kita kali di situ begitu ya. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu terjadi begitu ya. Menurut Ade Armando, kelompok dibiayai oleh salah satu lembaga negara. Dana mereka YoTV diperoleh dari lembaga negara, kata Ade Armando ya, dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya ya, dikutip pada hari Selasa. Artinya apa? Artinya kan sudah jelas di situ begitu kan. Memungkinkan hal-hal seperti itu ya. Saya kira ini agak kacau begitu ya. Ini bahkan dibongkar oleh Ade Armando. Ade Armando pasti punya data dan tawaran itu pastinya begitu kan. Bayangkan misal ya Ade Armando sebagai relawan Ganjar kan pasti ditawari. Ayolah Ade, gabunglah ke YoTV di situ begitu kan. Oh ini kan. Kan pastinya begitu ya. Wajar kalau Ade Armando sekarang punya channel sendiri begitu kan ya. Mungkin juga di satu sisi tidak ingin terlibat hal-hal seperti ini begitu kan. Ya, mungkin Ade Armando sudah waras, mungkin berpikiran bahwa wah, tidak mungkin saya memakan uang rakyat karena saya calon wakil ya rakyat, katanya begitu. Bisa saja begitu kan. Karena inilah problematika yang punya kepentingan besar begitu. Maka kenapa sih orang-orang yang punya kepentingan besar selalu seperti ini, kan kacau begitu. Jadi kita harus tunggu klarifikasi bagaimana yang mengelola saluran YouTube YoTV itu begitu kan ya. Kalau menggunakan uang negara ya kasihan rakyat begitu kan. Itu kan uang rakyat begitu kan. Kok tega-teganya bisa menerima hal seperti itu? Ada apa begitu ya? Budaya Indonesia aku sudah seperti ini begitu kan ya. Padahal biaya-biaya seperti itu saya kira bukan sedikit begitu, banyak di situ begitu. Kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya begitu. Kalau tidak ada klarifikasi pasti muncul narasi-narasi apa yang disampaikan atau yang dituduhkan oleh Ade Armando kepada YoTV itu begitu kan. Kita tunggu saja saluran itu karena perkembangannya sangat luar biasa begitu. Dan bahkan itu semua pendukung-pendukung Pak Ganjar bersatu di situ begitu ya. Seolah-olah ini dikelola oleh siapa begitu kan. Apakah ini dikelola oleh seorang partai atau apa? Kan bisa saja seperti itu begitu kan ya. Tapi yang jelas semuanya itu adalah hak rakyat begitu ya. Rakyat yang menjadi penentu ini semua begitu kan. Tetapi kita lihat saja masyarakat sudah dipecah sana sini begitu kan. Ada yang dukung si A, si B, pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah ya framing luar biasa di media sosial begitu kan. Ya kita tunggu saja klarifikasinya itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.